mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, 2 jam ya. Waktunya tadi jam 7, ini jam 8:05 ya. Ya, duduk di wihara 2 jam itu termasuk lama ya. Bahkan sudah pegelinu, tapi duduk di depan TV 3 jam 4 jam itu biasa. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin memperjelas tentang perayaan hari besar, hari kebanggaan bagi umat Buddha, yaitu dengan Trisuci Waisak. Sebetulnya hari-hari raya agama Buddha bukan saja Trisuci Waisak, namun ada beberapa pertimbangan-pertimbangan. Kalau di tempat lain itu 3 peristiwa penting terhadap tokoh-tokoh pendiri itu diperingati secara tersendiri-sendiri. Namun di kalangan umat Buddha, bahwa Guru Agung Junjungan kita mempunyai 3 peristiwa itu diperingati sekaligus dalam 1 hari. Ini tentunya juga ada plus minusnya ya. Yang positif ya lebih irit ya, setahun sekali saja. Coba kalau diperingati sendiri-sendiri biayanya mungkin lebih besar ya. Namun juga ada kelemahannya. Untuk mengumpulkan umat itu hanya punya ini ya, untuk mengumpulkan umat. Di tempat lain kan punya beberapa hari raya. Namun sebetulnya Bapak Ibu, Trisuci Waisak itu sebetulnya tidak terjadi peristiwa itu dalam 1 hari. Sebetulnya Trisuci Waisak ini hari raya kesepakatan, persetujuan dari beberapa sekte dan aliran yang ada pada waktu itu. Sebelum 1950, perayaan-perayaan hari raya yang berkaitan dengan agama Buddha, 3 peristiwa ini diperingati sendiri-sendiri. Dan memang ya di dalam ya penjelasan ya kitab suci itu tidak terjadi dalam 1 hari. Ya, ada tanggal-tanggal yang berbeda ketika memperingati 3 peristiwa penting ini. Misalnya peristiwa kelahiran, penerangan dan wafat, itu ada sekte dan aliran dalam agama Buddha diperingati secara berbeda-beda karena peristiwa itu juga terjadi di bulan yang berbeda, di tanggal yang berbeda, di tahun yang berbeda. Ya. Kenapa? 1 orang 1 tokoh, tanggal peringatannya, tanggal kelahirannya bisa berbeda-beda. Jawabnya karena Pangeran Siddhartha itu tidak mempunyai akte kelahiran. Ya. Sehingga bisa beda-beda. Coba pada waktu itu oleh orang tuanya langsung dicatatkan kecatatan ya sipil, pasti patokannya kan jelas ya. Ini juga buah perhatian juga bagi Bapak Ibu yang punya anak dan cucu, segera mungkin dicatatkan catatan sipil ya. Nanti biar ada kemudahan-kemudahan dan tidak berbeda-beda ya tanggal peringatannya. Ternyata peristiwa peringatan tokoh-tokoh besar pun juga yang berbeda, bukan Sang Buddha saja, di tempat lain juga sama saja. Saudara kita ada yang memperingati tokoh pentingnya, pendirinya tanggal 25 Desember misalnya saja. Itu bukan tanggal kelahiran, tanggal peringatan. Ya kesepakatan juga sebetulnya. Kemudian yang tempat lain juga ada juga, saya pernah membaca seperti itu ya. Namun bersyukurlah Bapak Ibu, di kalangan umat Buddha sekalipun berbeda aliran dan tradisi bisa ada hari kesepakatan. Kalau mereka itu bersekukuh dengan pendapatnya sendiri, pasti tidak ada hari kesepakatan. Yang disepakati untuk memperingati itu adalah Trisuci Waisak, bulan Purnama Siddhi di bulan Mei kurang lebih. Ya kadang-kadang ada Mei, ada Juni juga ya. Mei Juni ya gitu. Tanggalan kalender di Indonesia nasional itu
nama bulan itu juga kadang-kadang tidak serasi juga. Kalau mau serasi misalnya Juni, Juli, Jupri. Jupri kan tidak ada ya. Terus ada lagi bulan 3 namanya tuh ngampret ya. Ya itu ya, Trisuci Waisak 3 penting. Tapi jarang sekali Bapak Ibu Trisuci Waisak itu bahasa Sanskerta, jarang sekali pakai bahasa Pali. Ti suci, kebanyakan tri ya, artinya sama, ti itu 3 ya, tapi lebih dominan memakai bahasa Sanskerta Trisuci Waisak. Kemudian istilah Waisak sendiri adalah salah satu nama bulan India, bulan kalender. Nama bulan kalender, Bapak Ibu pasti juga hafal beberapa bulan India kuno ya. Beberapa, bukan semua, ada 12. Semua itu yang hafal itu pasti 4 ya. Waisak, Asada, Katina, Magapuja, hafal ya. Yang 8 apa? Ya, itu ya. Waisak itu nama bulan India kuno. Kenapa diperingati pas Waisak? Karena peristiwa itu diperkirakan juga di antara 3 peristiwa itu pernah terjadi di bulan Waisak kan. Di antara 3 itu pernah terjadi bulan Waisak. Hitungannya untuk tahun ini sudah jatuh pada urutan 2560. 2568 Buddhis era. Ada lagi bukan Buddhis era, tahun Buddhis. Ya, ini dihitung dari wafatnya atau parinibbananya Sang Buddha. Ada yang membedakan istilah parinibbana dan wafat. Kalau parinibbana itu sudah tidak terlahir lagi. Jadi kalau seperti Bapak, Ibu, terus saya itu ya tidak layak parinibbana kalau mati ya. Pasti akan lahir kembali toh. Ya, wafat ya, itu ya sudah 2568 dihitung sejak parinibbananya Sang Buddha, bukan sejak lahirnya. Jadi sebetulnya ajaran Sang Buddha itu sudah sekian lama, ini ditambah 45 tahun ya sebetulnya. Jadi sudah tua sekali agama sulung setelah agama Hindu ya. Jadi agama Buddha adalah yang tua di antara agama-agama yang lain. Pengalamannya, ajarannya sudah teruji. Ya, ajaran yang tidak teruji itu Waisak. 3 peristiwa penting ya. Apa yang diperingati saat 3 peristiwa penting yang merupakan hari kesepakatan itu? Lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Ini bukan satu-satunya tahun, ada tahun yang lain juga ya, karena ini berdasarkan historis, ada lagi berdasarkan penelitian Taman Lumbini, bekas-bekasnya itu tahunnya itu bisa berbeda dengan historisnya ya. Itu maka ada beberapa sumber juga ya, tidak masalah karena memang sudah sekian puluh tahun ya itu. Kemudian Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Bodh Gaya pada usia 35 tahun pada tahun 588 ya. Ini bagi adik-adik yang sekolah. Yang sekolah itu untuk mengingatkan kembali ya. Kalau pas saya ceramah itu yang punya HP juga bisa dibuka kok ya. Jadi untuk ini moto ini, jadi bukan untuk selfie di luar saja, seperti ini juga penting juga ya itu. Ya. Ya, kemudian Buddha Gautama parinibbana atau wafat di Kusinara pada usia 80 tahun ya. Ini salah satu sumber ya, salah satu sumber yang lain juga ada yang berbeda juga ya gitu ya. Ini 3 peristiwa penting tadi yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi kesepakatan 1950 ya. Nah, Pangeran lahir ini lokasinya di Taman Lumbini
Ini digali, ada penelitian juga di situ. Ya, ini ya lahirnya di Taman Lumbini, kemudian langsung bisa berjalan di atas 7 bunga teratai. Mungkin ada juga Bante kok berjalannya 7 langkah di atas bunga teratai, kok tidak 6, tidak 8. Pernahkah bertanya seperti itu, kok 7? Nah, ada yang mengatakan kenapa kok sampai 7? Ya, kok sampai 7? Karena mau berhenti di angka 6, itu bunga teratainya muncul lagi, terpaksa harus maju 1 langkah lagi. Kenapa kok 7 tidak 8? Mau langkah lagi 1 lagi ternyata tidak muncul-muncul, terpaksa harus berhenti di angka 7. Ya, ada yang mengatakan firasat bahwa setelah Pangeran Siddhartha ini lahir, ibunya meninggal 7 hari. Ya, cuma seminggu nunggu anaknya ini. Ada lagi 7 faktor penerangan agung. Ya, jadi ada beberapa firasat-firasat ya, itu yang telah diketahui. Nah, di agama apapun itu kitab suci itu bisa ditafsirkan, makanya ada ilmu tafsir. Kalau di agama Buddha juga ada tafsir juga, perkiraan-perkiraan ya, itu kitab-kitab komentar lah gitu ya di atas. Ini makanya di zaman dulu pun juga untuk menggambarkan kelahiran ini pun di candi-candi itu di Borobudur pun ada relik ya, relik-relik atau pahatan-pahatan di kayu menggambarkan kelahiran Pangeran Siddhartha ini. Ya, kita ikuti atau adik-adik yang sekolah juga pernah membaca maupun menerima penjelasan bahwa ada penjelasan bahwa bayi ini lahir di perut sebelah kanan, keluarnya perut sebelah kanan. Apakah ada lubangnya sebelah kanan? Tidak ada loh. Mungkin pernah baca lahirnya di sebelah perut sebelah kanan. Bagaimana biar keluar dari perut sebelah kanan? Di apa? Dioperasi. Ya. Jadi ada juga penelitian berkaitan dengan kelahiran bayi Siddhartha ini. Jadi kurang lebih 75% sebelum abad 19 ibu-ibu yang melahirkan dioperasi caesar ya, itu meninggal. Jadi ada kemungkinan juga ibunya ini karena operasi, karena alat-alat medis itu belum canggih ya, belum lengkap, belum diketemukan obat-obatan yang ampuh lah, itu infeksi kemudian meninggal. Ya, ini penelitian ya, kok kenapa kok dilahirkan di sebelah kanan ya, pasti itu dilubangi ya, itu ya kelahiran bayi Siddhartha ini ya. Nah, setelah abad 19 ternyata teknologi kedokteran semakin maju, sekarang pun bisa. Jadi orang tua atau ibu-ibu yang mampu karena takut sakit ya di kota-kota itu sekarang biasanya lewat operasi ya, itu. Nah, kemudian ada penjelasan bahwa bayi tadi ya, ditinggal oleh ibunya, kemudian dirawat oleh bibinya. Setelah 7 hari meninggal dirawat oleh bibinya. Siapa bibinya? Prajapati Gotami ya. Ada juga penjelasan bahwa kakak beradik Dewi Mahamaya dengan Prajapati itu berdua itu diperistri oleh Raja Sudodana ini. Terbukti begitu Dewi Maya itu meninggal, menyusunya digantikan oleh adiknya. Nah, kalau seorang perawan mana mungkin menyusui gantikan susunya, pasti dia juga ibu yang punya anak juga, maka langsung digantikan ya. Ini tafsir ya. Ya. Ya, kata-kata bayi ini ya, kata-kata mungkin ini sastra ya, dari bahasa. Akulah pemimpin dalam dunia ini,
akulah tertua dalam dunia ini, akulah teragung dalam dunia ini, inilah kelahiranku yang terakhir, tak akan ada tumima lahir lagi bagiku. Ya, ini menginspirasi umat Buddha, hendaknya juga bertekad dalam kehidupan saat ini, inilah kelahiranku yang terakhir. Bagaimana agar kita saat ini kelahiran yang terakhir? Ya, tekun menjalankan dhamma, ajaran Sang Buddha, sila, samadhi, dan panya, yaitu jalan tengah tadi. Ya, itu. Ya, banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang kelahiran Buddha Gautama. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah hafal, melotok di luar kepala ya, karena saking tidak hafalnya ya. Menggalang dana ya, biasanya habis nyiramkan atau sebelum nyiramkan dikasih kotak dana itu. Ya, kemudian setelah lahir, kemudian oleh orang tuanya mau dikasih nama, mengundang kurang lebih 108 orang-orang yang pandai meramal atau brahmana-brahmana. Di antara 108 itu yang meramal ya, yang meramal itu ada 8. Kemudian masih dibagi 2 di antara 8 itu, ada yang memastikan, ada yang tunjuk jari 1, memastikan 1 kemungkinan, kemudian yang tunjuk dari 2 kemungkinan. Ya. Nah, namanya ramalan toh, ya, peramal ya. Itu yang nunjuk 2 akan menjadi raja diraja kalau sebagai umat biasa. Kemudian kalau jadi seorang biku akan mencapai penerangan sempurna Buddha. Ada brahmana muda atau pertapa yang paling muda, itu menunjuk jari 1 saja. Siapa? Kondana. Ya, Kondana ini bahwa bisa memastikan bahwa nanti Baisiddhartha itu akan menjadi seorang pertapa yang berhasil, yaitu Kondana, yang kelak kemudian hari menjadi siswa dari Sang Buddha. Ya. Apakah boleh diramal-ramal seperti itu? Ya, tergantung. Ya, itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita tidak lepas dari ramalan. Ya. Apakah boleh kita percaya pada ramalan? Tergantung juga. Kalau Bapak Ibu jadi pilot, itu harus percaya ramalan cuaca. Ya, pilot tidak percaya ramalan cuaca mati lah. Itu. Ya. Ya. Kemudian setelah menjadi seorang pertapa, ya, ini meninggalkan keluarga pertapa, mempunyai tekad yang kuat. Ya, pertapa ini dengan disaksikan oleh bumi, meskipun kulitku, uratku, dan tulang-tulangku akan musnah dan darahku habis menguap, aku bertekad untuk tidak bangun dari tempat ini sebelum memperoleh penerangan agung dan mencapai nibbana. Jadi itulah tekad dari seorang pertapa, tidak akan bangun sebelum mencapai cita-citanya. Ini juga menginspirasi kita semua. Ya, itu yang tidak menangis tadi, dia merenungkan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya tanpa kecuali. Siapapun yang pernah dilahirkan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Jadi Buddha dan para nabi pun juga mengakhiri kehidupannya itu dengan kematian, karena sudah menjadi hukum alami dan kodrati. Pesan ini sering saya sampaikan di saat saya pelayanan kematian. Ya, ada beberapa ya keluarga-keluarga yang ditinggal kematian, ada yang nangis, ada yang biasa-biasa. Ya, pada mulanya, loh kok enggak nangis Bu, enggak sedih? Ternyata suaminya kena cerewet sekali. Ya, begitu meninggal dia kelihatannya malah seneng ya. Tapi begitu dikremasi, pas mau dikremasi dibakar, baru menangis. Ya, di awal-awal tidak menangis. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun tanpa kecuali kita pun juga akan mengalami apa yang dilakukan oleh Sang Buddha, akan mengalami wafat atau kematian.
Maka untuk itu Bapak Ibu, dalam menghadapi kematian ini pun kita harus membawa bekal sebanyak-banyaknya agar kita terlahir di alam-alam bahagia. Kalau terlahir di alam bahagia, alam keberuntungan, memungkinkan sekali untuk berlatih lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi, karena sarana dan prasarana yang kita miliki memungkinkan sekali. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian. Karena waktu ya, saya tidak bisa sampai Waisak nanti di tempat ini, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya, karena keterbatasan para biku ya. Nanti saat pas Waisak 23 itu saya tidak bisa. Pada mulanya saya iya saja mau menghadiri, tapi ketika hari hanya tidak bisa, terlalu banyak undangan. Karena kebanyakan di hari hanya itu mereka itu mau acara. Ya, lain waktu di sini kalau pas bukan hari hanya. Mungkin saya dengar di sini juga pas 23 sudah tidak bisa datang ke wihara ya. Karena melayani tamu ta. Ya. Ya biasanya mungkin sholat Id dulu pagi ya. Terus nanti siang menerima tamu sampai malam. Masa kita mau ngusir-ngusir tamu? Ya, segera pulang saya mau kebaktian kan tidak mungkin kan ya. Ya, bisa diatur nanti ya, biar lebih hikmah lagi. Demikianlah Bapak Ibu.